Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang 4 pilar kebangsaan. Tetapi sebelum coba kita kupas tentang 4 pilar ini, khusus bicara tentang Pancasila, pertama, bahwa Pancasila sebagai sebuah dasar negara ini merupakan konsensus bersama dari para pendiri bangsa. Pada sidang BPUPKI, para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Perdebatannya memang sangat panjang dan cukup tajam diskusinya. Diskursus tentang negara dan agama memang bukan persoalan baru, dari dulu juga diperbincangkan persoalan ini. Tetapi ketika itu para pendiri bangsa bersepakat, baik dari kalangan nasionalis maupun agamawan, bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan membuang ego agama maupun aspek-aspek lain, karena disadari bahwa kita sebagai sebuah bangsa berdiri di atas kemajemukan, berdiri di atas perbedaan, berdiri di atas multikultural, beda agama, beda suku, bahasa, pakaian, adat istiadat, bahkan makanan. Sehingga kita bersyukur bahwa kita memiliki alat pemersatu, yakni Pancasila. Yang kedua, ketika kita bicara sebagai sebuah ideologi bangsa, maka pada perspektif Islam, sejatinya Islam tidak mempersoalkan bentuk negara, karena begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mangkat, Nabi Muhammad meninggal, sebelumnya Nabi tidak memberikan pesan apapun tentang bentuk negara ini. Kalau bentuk negara ini menjadi persoalan yang qat'i, bukan masuk wilayah ijtihadi, maka sejatinya tidak akan ada pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas tentang siapa pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin negara. Bentuknya seperti apa, polanya seperti apa, itu tidak kemudian dilakukan atau disampaikan oleh Nabi ketika Nabi mau meninggal dunia. Terjadi perdebatan di Saqifah Bani Sa'idah. Ada yang mengatakan al-a'immatu minal Quraisy. Itu yang kemudian dimunculkan oleh orang-orang Quraisy, bahwa pemimpin itu adalah dari kalangan Quraisy. Tapi kemudian ada yang mengatakan pemimpin harus dari kalangan Bani Hashim, yang itu kemudian memunculkan aliran Syiah belakangan dalam Islam. Lalu kemudian ada yang pihak ketiga mengatakan bahwa sepanjang dia kompeten, memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin adil, maka bisa jadi dipilih oleh kita sekalian. Nah, perdebatan ini menjadi sesuatu hal yang memungkinkan untuk terjadi, karena tidak ada pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW ketika menjelang meninggalnya Nabi. Ini saya kira penting saya sampaikan, supaya kemudian kesepakatan yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang terjadi sekarang ini, memunculkan isu negara di dalam negara dan lain sebagainya. Baiklah, saudara sekalian, kita akan coba bicara tentang persoalan 4 pilar kebangsaan ini. Ada Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara, dan kemudian NKRI, bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara. Pengertian pilar, kalau kita buka pada KBBI, bisa bermakna tiang penguat, kemudian dasar,
yang ketiga pokok atau induk. 4 pilar ini memiliki kedudukan yang tidak sederajat, Pancasila di atas pilar lainnya, dan yang ketiga masih banyak lagi pilar-pilar negara di luar Pancasila dan UUD 45. Kemudian Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila ini merupakan kristalisasi perasaan dari sumber-sumber yang sudah ada pada diri bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila ini sumbernya diambil dari nilai-nilai agama. Agama apapun. Ya, itu sudah kemudian masuk mengkristal pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Lalu yang kemudian yang kedua, adat istiadat. Sepanjang itu positif kemudian diakomodir oleh Pancasila. Yang ketiga, kebudayaan yang bersumber dari budaya kita sendiri. Dan yang keempat, nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila yang 5 itu, ini generasi milenial jangan sampai lupa, dan bahkan tragis kalau kemudian ironis tidak hafal dengan Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini merupakan ideologi negara. Yang pertama, yang kedua dasar negara, yang ketiga pandangan hidup bangsa, dan yang keempat pemersatu bangsa. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini, tadi yang saya sebutkan, ketuhanan yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang religius. Walaupun kita pahami bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tetapi bahwa nilai-nilai agama itu diakomodir dalam Pancasila, iya. Lalu yang kemudian yang kedua, berpegang pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama, agama apapun, itu menjadi landasan teologis dalam ideologi Pancasila ini. Kemudian yang ketiga, menjiwai, mendasari sila-sila yang lain dan pasal-pasal dalam konstitusi. Artinya konstitusi, undang-undang, kemudian pasal-pasal itu tidak boleh bertentangan dengan sila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak dan berpegang kepada kebenaran. Jadi yang dipegang adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, tidak melihat status sosial atau siapa, dia berpangkat atau tidak, rakyat jelata atau bukan. Yang kita lihat adalah nilai-nilai keadilan dan kebenarannya. Dan yang kedua, beradab maksudnya berbudi luhur, sopan, dan bersusila. Sehingga kalau kemudian kita tidak bisa serta-merta mengadopsi budaya, kebiasaan yang terjadi di negara-negara luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai susila, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur budi pekerti kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia, persatuan dalam arti luas, melindungi segenap bangsa, bersatu dalam keberagaman. Jadi Indonesia akan melindungi siapapun, termasuk rakyatnya dan teritorial negaranya, sebagai bentuk implementasi dari kebersatuan ini. Lalu kemudian yang tentu kita di Indonesia yang berbeda-beda, tadi saya katakan multikultural, berbeda-beda suku, bangsa yang majemuk ini, bahasa yang majemuk ini, tentu kita bersepakat dalam keberagaman, dan keberagaman menjadi hasanah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan itu kemudian memperindah, mempercantik, memperhebat bahwa kita adalah bangsa yang besar. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat memiliki kedaulatan.
nilai-nilai demokrasi, prinsip musyawarah, rakyat memiliki perwakilan. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemimpin. Di sini juga ada keperwakilan di DPR, anggota-anggota kita, perwakilan kita yang sudah kita pilih, karena sedemikian banyak rakyat kita ini tidak bisa semuanya untuk menjadi pemimpin. Lalu kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan yang adil terhadap rakyat, adil dalam segala aspek kehidupan, perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera adalah cita-cita kita bersama yang kemudian dicanangkan sejak awal oleh para founding father kita untuk bisa mensejahterakan rakyat kita, bukan untuk mensejahterakan para pemimpin. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah Risalah Rapat Paripurna yang kelima Sidang Tahunan MPR tahun 2002 sebagai naskah pembentukan dan kompilasi tanpa ada opini. Kemudian ini yang menarik saya kira, pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada preambul pembukaan. Ya, preambul ini, pembukaan ini seringkali dibaca oleh para pejabat pada upacara-upacara hari Senin pagi atau upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. Yang menarik, pernyataan Profesor Dr. Anies Baswedan mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sejatinya tidak hanya kita baca pada upacara-upacara itu dengan kemudian meninggalkan ruh yang disampaikan dalam pembukaan itu. Sehingga menurutnya preambul ini, pembukaan ini sejatinya adalah janji para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat pada level apapun, dari presiden, gubernur, kemudian bupati, camat, sampai kemudian tingkat yang paling rendah. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pembukaan itu ada dasar negara, ada janji cita-cita negara yang harus diwujudkan. Sehingga seringkali saya menyampaikan bahwa boleh jadi UUD 45 pada batang tubuhnya itu bisa dilakukan amandemen, perubahan, tetapi pembukaannya tidak bisa, karena merubah pembukaan preambul UUD 1945 itu sama dengan membubarkan negara, karena di preambul itu bicara tentang dasar negara, bicara tentang tujuan dan cita-cita negara. Misalnya di sini disebutkan membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta seterusnya. Ini kan janji, ya, dan janji ini harus direalisasikan, diimplementasikan, tidak hanya kemudian sebatas kata-kata. Sehingga seharusnya seringkali kita membaca preambul pembukaan ini akan menjadi pemicu kita untuk kemudian bersemangat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Jadi cita-cita ini tidak hanya sebatas pada pembacaan, tetapi sedapat mungkin bisa direalisasikan oleh kita sekalian, terutama oleh para penyelenggara dan pemimpin negara. Kemudian lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah legislatif, itu DPR, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Kemudian eksekutif, presiden dalam hal ini memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Dan ada lembaga yudikatif, ada MA, ada MK. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1, dan ini tidak bisa diintervensi. Kemudian mekanisme pembentukan undang-undang ini DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang sesuai pasal 20 ayat 1. Kemudian anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang sesuai pasal 21. Nanti RUU dibahas oleh DPR dan Presiden sebagai eksekutif untuk mendapatkan persetujuan bersama sesuai pasal 20 ayat 2. Ini nanti kemungkinannya kan dua. Apakah RUU ini bisa mendapat persetujuan bersama atau tidak mendapat persetujuan bersama. Nah, kemudian juga Presiden berhak untuk mengajukan RUU. Jadi RUU ini bisa datang dari DPR, bisa juga datang dari Presiden. Tadi ada dua hal bisa diterima. Kalau diterima, dalam hal undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan sesuai pasal 20 ayat 5, lalu mengesahkan undang-undang pasal 20 ayat 4. Tetapi jika RUU tadi tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu sesuai dengan pasal 20 ayat yang ketiga. Mekanisme perubahan undang-undang dasar atas usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Pasal 37 ayat 1, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi menyangkut bentuk NKRI ini sebuah harga mati dan tidak boleh dibahas dalam perubahan. Usul perubahan tadi diajukan, lalu kemudian secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasan-alasannya. Pasal 37 ayat 2, lalu kemudian MPR melakukan sidang MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ini sesuai dengan pasal 37 ayat yang ketiga. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Pasal 37 ayat 4. Kemudian ketika kita berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, tadi di awal saya mengatakan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangsa yang sangat besar dengan wilayah yang sangat luas. Ada 17.508 pulau dan ada 3 zona waktu di kita ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga pada pasal-pasal yang diundangkan itu ada pasal-pasal yang memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya nanti coba kita kaji, kita buka pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pada pasal 18 ayat 1 disebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, lalu kemudian daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Demikian juga pasal-pasal yang lain. Misalnya pasal 188 ayat 1, pasal 188 ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 bicara pasal-pasal ini untuk memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Ini menegaskan bahwa pertama,
bangsa yang majemuk dengan jumlah penduduk lebih dari 237 juta jiwa. Ini berdasarkan pendataan BPS tahun 2010. Kemudian modal dan kekayaan bangsa memiliki keanekaragaman, 700 bahasa daerah, 1128 suku bangsa, dan 6 agama, budaya, adat, istiadat, serta flora dan fauna yang sangat beragam. Ketiga, ini menjadi kekuatan bangsa. Dan keempat, semboyan negara untuk bersatu dalam kemajemukan. Pada tulisan saya, Indonesia di atas multikultural dengan bineka tunggal ikanya, satu sisi ini sebuah peluang, opportunity, tapi juga satu sisi adalah sebuah ancaman. Sekarang ini banyak beberapa tokoh misalnya mengatasnamakan rakyat, kalau kemudian menyampaikan aspirasinya dan tidak ditanggapi, lalu dengan mudahnya dia mengatakan kita akan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ancaman. Tapi opportunity-nya, peluangnya adalah bagaimana sebagai sebuah bangsa yang berbeda-beda, yang multikultural, yang majemuk ini kita jadikan sebagai modal untuk memperkuat, untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk bisa kompetitif dan bersaing dengan negara-negara yang lain. Saya kira ini hal-hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan 4 pilar, terutama Pancasila. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagai sebuah bangsa Indonesia akan tetap tegak berdiri dan tetap survive sampai kapanpun, negara yang berdiri di atas kemajemukan, keberagaman, multikultural ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.